Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my class. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Masih di tema 4B, yaitu selalu berhemat energi. Boleh sambil dibuka bukunya ya, di tema 4B halaman 19. Tujuan pembelajaran hari ini. Kenapa kalian harus belajar tentang sumber daya alam? Agar kamu mengetahui sumber daya alam kekal beserta contohnya, agar kamu mengetahui sumber daya alam dapat diperbaharui beserta contohnya, dan agar kamu mengetahui sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui beserta contohnya. Allah telah menciptakan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan umat manusia. Manusia dibekali akal dan pikiran untuk mengelola sumber daya alam sehingga bisa dimanfaatkan dengan sebijak-bijaknya. Jadi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kehidupannya. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam dibagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ayo kita bahas satu-satu, check it out. 1. Sumber daya alam kekal. Sumber daya alam kekal adalah sumber daya alam yang tidak akan pernah habis karena selalu tersedia dan dapat digunakan sebanyak-banyaknya. Ini sudah Allah berikan kepada kita dan kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Dan Allah kasih secara gratis loh. Contohnya seperti apa? Contoh sumber daya alam kekal seperti matahari, angin, dan air. Matahari, angin, dan air akan selalu tersedia di alam, sehingga termasuk ke dalam sumber daya alam yang kekal atau tidak akan pernah habis. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya jika habis. Sumber daya alam ini dapat terus dimanfaatkan. Contohnya adalah tumbuhan dan hewan. Tumbuhan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Tumbuhan dapat diperbaharui antara lain dengan cara ditanam. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman baru. Begitu juga dengan hewan, terutama hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, ayam, bebek. Bisa dimanfaatkan untuk diambil dagingnya, diambil susunya, dan diambil telurnya. Setelah dimanfaatkan, hewan-hewan ini kan pasti jumlahnya akan berkurang. Tapi melalui proses perkembangbiakan, jumlah hewan tersebut dapat kembali bertambah. Dan yang ketiga adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ini adalah sumber daya alam yang harus kita hemat pemakaiannya agar tidak cepat habis. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Sumber daya alam ini jumlahnya terbatas dan tidak akan bisa dipulihkan jika habis. Contohnya adalah ada batu bara, minyak bumi, gas, logam mulia, dan besi.
Minyak bumi dan batu bara terbentuk dari makhluk hidup yang telah mati dan terpendam selama jutaan tahun yang lalu. Pembentukan minyak bumi dan batu bara sangat lama, membutuhkan waktu jutaan tahun. Oleh karena itu, minyak bumi dan batu bara termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Batu bara biasanya digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Minyak bumi tentu saja, salah satunya adalah untuk bahan bakar kendaraan. Ada gas yang biasa dipakai untuk memasak. Ada logam mulia seperti emas, berlian, dan besi. Nah, ini semua harus kita manfaatkan sebaik-baiknya dan kita hemat sebaik-baiknya agar tidak cepat habis. Bagaimana? Apakah ada yang ingin tanyakan tentang sumber daya alam? Sekarang, tugas kalian di rumah ya. Kerjakan, ayo jawab di halaman 20 nomor 1 sampai nomor 5. Kerjakan langsung di buku paket. Kalau tidak cukup, boleh dikerjakan di buku tulis ya, jawabannya saja. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung tanyakan ke wali kelasnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam untuk ayah bunda di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, love ya.